Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar perpajakan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT TP, khususnya di dalam pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar perpajakan. Mata kuliah pengantar perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mata kuliah pengantar perpajakan ini memiliki bobot 3 SKS selama dalam satu semester ke depan. Mata kuliah pengantar perpajakan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dasar perpajakan dan permasalahan dalam pemungutan pajak yang dilakukan secara komprehensif tentang PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan biaya materai. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi akuntansi pada mata kuliah pengantar perpajakan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang akuntansi secara mandiri dan amanah, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip akuntansi dan standar akuntansi keuangan, pengendalian, intern, dan perpajakan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang akuntansi. Mampu secara mandiri menyusun perencanaan, perhitungan, dan pelaporan pajak berbasis teknologi dan informasi, menguasai prinsip pengenaan wajib pajak orang pribadi baik dalam negeri dan luar negeri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini terdiri dari 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ketentuan umum perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak penghasilan secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis, peraturan perundang-undangan, pengenaan tarif, cara perhitungan dan perencanaan masing-masing jenis pajak PPh pasal 21, 22, 23. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis, peraturan perundang-undangan, pengenaan tarif dan perhitungan masing-masing jenis pajak PPh pasal 24, 25, 26, dan pajak penghasilan bersifat final.
Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis, peraturan, perundang-undangan, pengenaan tarif, dan cara perhitungan masing-masing jenis pajak PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan biaya materai. Sistem pembelajaran mata kuliah pengantar perpajakan ini menggunakan metode pembelajaran aktif, yang mengutamakan peranan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan kolaborasi seperti diskusi kelompok dan penugasan berupa studi kasus yang dimasukkan ke dalam e-learning Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pembelajaran mata kuliah pengantar perpajakan ini dilakukan selama 14 kali pertemuan di luar dari UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Metode pembelajaran mata kuliah pengantar perpajakan yang dilakukan dengan menggunakan pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan di dalam ruang kelas, melakukan diskusi kelompok, dan juga memecahkan studi kasus. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan WhatsApp, grup, dan juga e-learning Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar perpajakan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di e-learning UMSU. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar perpajakan dapat didapatkan dari kehadiran, tugas struktur, tugas mandiri, dan juga attitude, di mana penilaian untuk setiap poin tatap muka memiliki bobot 30%, tugas struktur 30%, tugas mandiri 30%, dan attitude 10%. Dan total keseluruhannya adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya berikan untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mata kuliah pengantar perpajakan. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran tatap muka yang dilakukan di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Tentang pajak penghasilan BPH pasal 22. Jadi sebelum saya lanjut, minggu kemarin kita membahas tentang BPH pasal 21. Masih ingat dengan BPH pasal 21? Gimana? Apa BPH pasal 21? Ada yang bisa jawab? PPKP. Jadi BPH pasal 21 itu tentang pajak penghasilan orang pribadi. Ya, ini adalah pengertian pajak penghasilan BPH pasal 22. Jadi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan BPH Nomor 36 Tahun 2008, itu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ketentuan PPh pasal 22 itu relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lain seperti PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.
PPh pasal 22. Itu yang pertama adalah bank, devisa, bendahara, swasta, badan usaha milik negara, industri, dan industri atau badan usaha. Wajib pajak badan atau pengusaha swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama itu badan usaha, agen tunggal, produsen, badan usaha, perdagangan, menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri. Terus yang ketujuh sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK 010/2017. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang, komoditas, tambang batu bara, mineral, logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Jadi ini ada perhitungannya dan contohnya. Ini adalah contoh pengenal angka pengenal importir umum. Ini adalah bukti pengenalannya. Jadi perhitungannya yang menggunakan angka pengenal importir atau yang disingkat dengan API itu sama dengan 2,5% kali nilai impornya. Yang B, non angka pengenal impor itu sama dengan 7,5% dikali dengan nilai impornya. Yang C, yang tidak dikuasai itu dikenakan 7,5% kali harga jual lelang. Jadi ini ada contohnya. Jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJB, denda pajak. Jika PT ABC memiliki API 2,5% dikali nilai impor, ya, dibagi 2,5 dikali 1.495.000 sama dengan jadi 37.375.000. Terus PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJB, jika PT ABC tidak memiliki API maka 7,5% dari nilai impornya, jadi 1,5 Objek PPh pasal 22, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi ini ada cara penghitungan PPN dan PPh. Pembelian barang. Yang pertama, pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Jadi, batas atas harga barang. Jika harga barang itu 2 juta, maka dikenakan PPN 10%. Jika di atas 2 juta, maka dikenakan dengan 10% ditambah PPh pasal 22 1,5%. Pungutan pajak oleh BUMN, batas atas harga barangnya itu 10 juta. Jika harga barang itu di bawah dari 10 juta, maka PPN-nya masih 10%. Jika di atas dari 10 juta, maka PPN ditambah dengan PPh pasal 22 yaitu 1,5%. Ini contoh cara perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD. Jadi PT Jaya Maju melakukan penjualan kembali arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh
oleh bendaharawan Dagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Ya. Ini harganya 220 juta. Jadi hitungan untuk PPh pasal 22 PT Jaya Maju 100 dikali dengan 110 masih dikenakan dengan PPN 10% dikali dengan 220 juta. Jadi dapatnya 200 juta. Terus karena masih 200 juta, dia dikenakan lagi dengan 1,5% untuk PPh pasal 22-nya. Jadi bendahara harus membayar sebesar 3 juta rupiah. Objek PPh pasal 22. Penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama itu kertas 0,1% dikali dengan DPP PPN. Ini nilai ini belum final 0,1%. Sedangkan untuk semen itu 0,25%. Ini juga sama, nilainya juga belum final. Baja itu 0,3%, itu juga final. Otomatis 0,45 itu juga belum final. Jadi penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir barang bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pertama, pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final. Selain penyalur agen bersifat tidak final. Jadi pemungut diberikan kepada penyalur itu bersifatnya final, sedangkan untuk si penyalurnya atau agennya itu bersifat tidak final. Nah, objek PPh pasal 22 dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garis miring PMK 03 garis miring 2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ini ada contoh barangnya. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan yang tergolong sangat mewah. Yang pertama itu pesawat pribadi. Jadi pesawat pribadi itu Senderan. pasal 22 dikenakan 5%. Sedangkan untuk kapal pesiar dikenakan 5%, dari hotel juga 5%. Terus apartemen juga dikenakan dengan 1%. Rumah dikenakan 1%. Kendaraan roda 2 dan 3 dikenakan 5%. Kendaraan bermotor roda 4
penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen dan penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Ini bentuk F-ring PPh untuk pasal 22. Jadi pasal PPh pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Caranya mudah, dengan cepat dan tak perlu aktif dengan menggunakan F-ring PPh pasal 22. Jadi dengan sistem ini, sistem pajak, jadi kita login ke DDP-nya. Kita dapat nomor F-ring-nya dan bisa langsung tanpa harus mengantri siapa saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang paham untuk masalah PPh pasal 22 dan PPN? Jadi kalau untuk tahun sekarang itu PPN itu tidak lagi 10%, tetapi 11%. Jadi kalau 11% itu hitungannya 100 dibagi dengan 111 dikalikan dengan banyak. Tapi sekarang ini masih banyak yang menggunakan PPN 10%. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Kak? Berapakah pasal PPh 22 yang masih turun? Berapakah pasal PPh pasal 22 yang harus dipungut? Apakah pasal Pasal 22 yang harus dipungut. 5% tergantung dari harganya? Pas. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan tentang PPh atau PPN? Saya dan Gara ingin bertanya, apa akibatnya jika pemungut tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22? Terjadi jika pemungut tidak
minggu depan lagi saat kita bertemu kita bisa bertanya lagi untuk tentang PPH pasal 22. Jadi sampai sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.